Dan itu banyak yang seperti itu. Nah, ada cerita lain yang juga menarik untuk teman-teman Resapi. Kisahnya, ada yang pernah tahu Pangeran Diponegoro? Nah, siapa Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro itu adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono ke berapa? 3 atau 2? Bukan 9 kalau 9. Bukan. Hamengkubuwono kedua. Nah, beliau itu sejak umurnya jenengan itu sudah terbiasa hidup di pedesaan. Dia tidak hidup di istana. Jadi sejak kecil itu dia hidup bersama para petani, terus kemudian urip yo bareng-bareng, yo nyawah, macul, nandur dan lain sebagainya, belajar kolo-kolo mancing lah. Nah kolo-kolo dodolan es teh jumbo bareng, wah mungkin lah nih zaman semono urung ono es teh jumbo ya. Tapi paling tidak dia hidup bersama masyarakat dan belajar banyak dari masyarakat tentang pertanian, tentang ilmu-ilmu lainnya. Nah dari situ dia akhirnya tumbuh dewasa sampai akhirnya ketika pulang ke istana menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam istana ada yang tidak beres. Beberapa sultan atau beberapa bangsawan pada waktu itu korup. Maka yang dilawan oleh Pangeran Diponegoro sebenarnya bukan hanya soal kolonialisme Belanda, tetapi juga sikap atau perilaku korup para bangsawan Jawa pada waktu itu. Nah, kenapa korupsi kemudian dilawan oleh Pangeran Diponegoro? Karena gara-gara korupsilah masyarakat jadi menderita. Masyarakat tidak pernah dipikirkan oleh para petingginya. Masyarakat dibiarkan hidup dalam kemiskinan, dan akhirnya beliau keluar dari istana, terus akhirnya menghimpun pasukan sampai akhirnya bertempur melawan Belanda. Dan tahun ini adalah peringatan tahun yang ke-200, peringatan dari Perang Jawa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Nah, Perang Jawa ini berlangsung selama 5 tahun, antara tahun 1825 sampai 1830. Siapa yang menang? Yang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Karena posisinya Pangeran Diponegoro ditipu oleh Belanda pada waktu itu dan kemudian tertangkap dan dibuang ke Makassar. Saya pernah ke makamnya di daerah Makassar, di Rotterdam, dan di sana itu, di Rotterdam itu, di komplek makamnya beliau itu benteng Belanda. Jadi makamnya ada di dalam, penjaranya itu ada di dalam. Jadi beliau itu di penjara sendirian di tengah-tengah, dikelilingi oleh orang-orang Belanda yang ada di benteng itu. Bayangin kayak apa. Terus pintu untuk keluar masuk ke toilet ataupun untuk keperluan yang lain itu nggak segini tingginya. Iya sih, pintunya tinggi banget, tapi hanya disisain selutut untuk bisa keluar masuk. Kenapa seperti itu? Belanda sebegitu kejamnya kepada Diponegoro sampai pintu untuk keluar masuk itu hanya tingginya selutut. Itu untuk membuat si Pangeran Diponegoro itu seolah-olah tunduk kepada Belanda, supaya dia tuh tunduk pada Belanda, terus memohon-mohon sampai merangkak. Jadi kalau misalkan mau keluar dari penjara, mau atau mau pipis gitu atau apa itu, mau sholat atau yang lainnya atau ambil wudhu itu, dia harus merangkak. Tapi Pangeran Diponegoro nggak kalah akal. Dia kalau keluar merangkaknya nggak maju. Kalau maju kan berarti memohon, ya kan? Karena kepalanya dulu yang nongol gitu kan. Dia mundur. Jadi sing ditongol bokonge. Nah,
Itu simbol apa ya, perlawanan Diponegoro ketika masih di penjara. Gila, keren banget loh. Iku iso loh ya, ketemu no loh. Iki nek aku merangkang, iki mesti merangkang maju, berarti aku dianggap tunduk karo Belanda. Nah piye carane ben aku rak tunduk karo Belanda? Bokong ini sing dituduhke ngono lho. Mledingi londo ngono lho. Keren toh. Nah itulah Diponegoro, secerdas itu. Bahkan yang menarik dari Pangeran Diponegoro adalah beliau ini seorang, ini keren loh. Beliau ini seorang santri yang rajin banget belajar sampai kemudian kisah hidup beliau itu ditulis sebagai autobiografi atau kisah hidup biografi yang ditulis sendiri. Nah biografi Diponegoro ini ditulis dalam bentuk babat. Babat itu sastra, ya isinya tembang mocopat di situ. Terus kemudian yang menceritakan dari awal Pangeran Diponegoro lahir sampai Pangeran Diponegoro kalah dalam perang. Nah ditulis dalam bahasa Jawa, aksara Jawa, tetapi ada juga yang ditulis dalam bentuk aksara pegon, aksara Arab yang bunyinya adalah bahasa Jawa. Nah naskah Babat Diponegoro hari ini juga ikut diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World atau ingatan dunia. Nah jadi kalau misalkan kita belajar tentang pahlawan, kita akan tahu bahwa betapa seorang Diponegoro pun seperti teman-teman, sama. Beliau belajar dari nol, beliau mulai belajar membaca sampai kemudian akhirnya mampu menuliskan sebuah karya berupa kisah hidupnya sendiri, Babat Diponegoro. Nah, oke. Wah, wis 5:15. Nah, supaya apa ya materi ini jauh lebih hidup, saya beri waktu buat teman-teman untuk ya boleh tanya jawab, diskusi. Kalau misalkan ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silakan. Dan kisah-kisah tadi hanya sebagai pengantar untuk menyampaikan kepada rekan-rekan kita bahwa ternyata di dalam memperjuangkan cita-cita ada pengorbanan yang tidak gampang dan harus dilakukan dengan sukarela. Pengorbanan itu sangat besar, tidak hanya soal berapa usaha kita, bahkan nyawa kita pun bisa menjadi taruhannya demi masa depan. Itu saya kira, monggo yang rekan-rekan kita yang mau tanya jawab dipersilahkan, monggo. Ya, dipersilahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan angkat tangan, kemudian nanti saya kasih mic-nya. Ya, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Yuk dipikir dulu, nggak apa-apa. Ditulis nggak apa-apa, ditulis dulu. Mau bertanya nggak usah langsung, nggak apa-apa. Tenan, oh udah paham semua berarti Pak, mungkin ya. Jadi berarti selesai cepet ya, alhamdulillah. Pertanyaan itu enggak harus kalian yang nggak paham, itu bisa apa tanggapan kalian tentang tadi cerita tadi dua itu bisa. Kalian mau menanggap apa, misal tadi yang pertama tentang apa tadi tokohnya, nah gitu. Itu nggak apa-apa kalau kalian mau seperti itu. Iya, saya sengaja tidak menampilkan tokoh yang ada di modul kalian ya. Iya, biar. Karena kan wis diwaca loh selesai. Tapi ini menjadi wawasan buat teman-teman bahwa ternyata banyak sekali tokoh-tokoh hebat di Indonesia. Nah,
itu baru ngomong soal Indonesia di era itu ya penjajahan. Ini belum sampai era sebelumnya ya. Wah itu asik nes bener ya. Tapi waktunya akan panjang banget demi menyesuaikan dengan jumlah waktu aja sih. Iya. Ya. Yo. Bendera Indonesia kenapa? Ini Kenapa apa? merah Mau putih, tanya kayak kenapa? gitu enggak apa? Arti Nggak apa-apa. simbolis. Mau tanya enggak apa-apa, silahkan enggak apa-apa. Mau kalau di luar materi gimana Pak ini Pak kalau misalnya Nggak apa-apa, yang nggak berkaitan dengan Indonesia? Enggak apa-apa. Nggak harus materi ya, nggak harus sesuai dengan materi. Saya mau tanya Pak ini Pak. Monggo. Ini. Iya, apakah? Kenalkan namanya, kelasnya. Perkenalkan, nama saya Agnisa Siazara dari kelas 8B. Ingin bertanya, apakah perpustakaan milik Karaeng Pati Ngaloang mempunyai nama? Jika ada, apa nama perpustakaan tersebut? Kalau yang saya tahu perpustakaan itu biasanya tidak perpustakaan di era itu tidak punya nama, hanya sebagai perpustakaan pribadi. Tapi jangan salah ya, teman-teman harus memahami bahwa kalau dikatakan bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu budaya literasinya rendah, sangat tidak benar. Budaya literasi kita jauh lebih keren sebelum, bahkan jauh lebih keren sebelum bangsa Eropa menjadi keren. Apa buktinya? Ada bukti. Ada bukti. Kalau mau dibuktikan kenapa budaya literasi kita itu keren, pernah main ke Magelang, ke Jogja? Kemana Jogjanya? Malioboro, terus Candi Prambanan, Candi Borobudur. Nah, sebut satu saja, Candi Borobudur itu adalah bukti bahwa bangsa Indonesia punya budaya literasi yang sangat tinggi, canggih banget. Gak mungkin sebuah bangunan candi itu bisa dibangun kalau orang yang membangun gak mengetahui teknik arsitektur, ya kan? Padahal waktu itu belum ada universitas, belum ada perguruan tinggi dengan jurusan arsitektur. Terus sekolahnya kemana? Nah, ya kan? Terus nggak mungkin Candi Borobudur itu akan terbangun seperti semegah itu, dan kalau kita lihat itu presisi banget, perseginya itu sangat luar biasa, presisi banget. Saya sudah keliling di Candi Borobudur beberapa kali dan mempelajari, dan itu menandai bahwa orang yang bangun Candi Borobudur matematikanya canggih, matematikanya canggih banget, hitung-hitungannya keren banget. Bagaimana kemudian sudut itu benar-benar 90 derajat, dan itu dibangun di atas tanah bukit. Nah, yang keren lagi, teknik bangun Candi Borobudur itu tidak, jadi misalkan watu wis dipotong gitu terus diukir baru ditempel, enggak. Tapi batu ditata dulu, dan itu batunya kunci-kuncian, ada teknik kunci-kuncian. Jadi kalau kenapa Candi Borobudur sampai hari ini masih bisa bertahan, ya bahkan berkali-kali kena erupsi, dampak erupsi Gunung Merapi, gempa dan lain sebagainya, karena mereka menggunakan teknik kunci antar batu, jadi nggak disemen. Nah, zaman dulu belum ada pabrik semen soalnya, ya kan. Nah, setelah ditata menjadi kotaan-kotaan, baru dipahat. Jadi nek misalnya ono cerita ya Candi Prambanan atau Candi Sewu itu dibangun dalam waktu semalam, enggak begitu ya. Itu untuk menandai bahwa saking hebatnya bangsa Indonesia, bukan berarti karena diewangi jin dan lain sebagainya. Enggak begitu cara berpikirnya. Tetapi ini adalah untuk mengatakan bahwa
orang zaman dulu itu keren-keren dan mereka memahami betul ilmu pengetahuan, menguasai ilmu pengetahuan, termasuk Candi Borobudur. Dan teman-teman harus tahu bahwa Candi Borobudur itu bukan hanya sebatas sebagai tempat ibadahnya umat Buddha, tapi yang namanya Candi Borobudur itu adalah kalender atau tanggalan dalam bentuk candi, dalam bentuk bangunan. Nah, kalender itu kalender raksasa yang dibangun di era itu di abad ke-7 Masehi sampai 8 Masehi. Dan yang menariknya adalah itu bisa menandai tentang musim. Jadi orang-orang di sekitar Borobudur kalau mau nanam, lihat bayangan stupa itu jatuh kemana, di stupa yang keberapa, tingkat keberapa, jatuhnya berapa tinggi, apa panjangnya. Nah, berarti ini musim tanam tanaman apa, misalkan jagung, misalkan padi. Oh, ini musim paceklik, nggak usah nanam dulu, nyimpen dulu, dan lain sebagainya. Itu adalah sistem kalender yang menghubungkan 3 sistem sekaligus. Sistem matahari atau syamsiah, sistem rembulan atau komariah, dan sistem astronomi. Sekeren itu. Jadi Candi Borobudur itu multifungsi. Nah, itu dibangun berapa tahun? Ternyata 100 tahun kurang lebih. Nah, artinya kalau 100 tahun itu dibangun, berarti ada lintas generasi, ada cara menurunkan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, pendidikan di era itu sangat sukses. Karena puncaknya bisa dibangun Candi Borobudur. Nah, itu di bawahnya masih ada lagi tuh. Kalau Candi Borobudur itu sebenarnya yang tampak di atas itu yang sempat digali, yang di bawahnya masih banyak, masih ada yang di bawah-bawahnya. Dan kalau digali itu bukan takut roboh, takut kalau rahasianya konangan gitu lah. Rahasia keilmuannya konangan. Karena itu ngomongin soal keilmuan semua di Borobudur itu. Relief Candi Borobudur itu berupa fragmen-fragmen dari kitabnya agama Buddha dan perjalanannya Siddhartha Gautama dan juga cerita-cerita wayang, dan ada relief yang bercerita tentang kedatangan orang-orang Arab ke Indonesia. Nah, yang menarik dari Candi Borobudur lainnya adalah ada relief kapal pinisi. Artinya kalau Candi Borobudur itu sudah dibangun pada abad ke-7, berarti teknologi perkapalan di Indonesia itu sudah ada sejak sebelum abad ke-7. Dengan kata lain, orang Indonesia, orang Nusantara memang sudah menjelajah kemana-mana dan menjadi bangsa yang hampir bisa dikatakan menguasai 2/3 dunia. Ada cerita menarik mengenai penguasaan Sriwijaya terhadap kawasan dunia, 2/3 dunia ini. Dan kalau teman-teman kapan-kapan pikniknya ke Madagaskar atau ke Tanjung Harapan Afrika Selatan gitu loh. Minta pikniknya ke situ. Itu karena di sana itu ditemukan DNA orang-orang. Jadi ya, orang-orang Afrika itu banyak juga yang DNA-nya setelah ditelusur itu mengandung DNA dari orang-orang Indonesia. Di Madagaskar ada 80 dari 100 orang perempuan di Madagaskar dalam sebuah penelitian itu diketahui bahwa DNA-nya campuran Indonesia. Artinya 80% orang Madagaskar adalah orang Indonesia. Nah, dan Indonesia itu sudah terkenal sebagai jalur pelaut yang handal.
itu sejak abad ke-1 Masehi. Jadi tahun 100 Masehi itu kita sudah menjadi bangsa yang hebat. Apa buktinya? Ada jalur perdagangan antara bangsa Indonesia, bangsa-bangsa Nusantara pada waktu itu yang bisa tembus sampai ke Afrika Selatan. Dan orang-orang Portugis itu yang datang ke Indonesia sebenarnya banyak menggunakan tenaga-tenaga navigator dari Indonesia juga. Jadi beberapa navigator orang-orang Eropa itu diambil dari orang-orang Nusantara. Termasuk ketika Ibnu Battuta melakukan perjalanan laut, ada beberapa navigator yang diambil dari orang-orang Nusantara. Bahkan pelayaran Cheng Ho yang sampai ke daerah Semarang, bahkan konon katanya pernah